Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Sintia dari kelompok 3 yang akan menjelaskan gerakan pembaharuan Muhammad Abduh. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan, yaitu yang pertama biografi dan riwayat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir tahun 1849. Bapaknya bernama Abdul Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai di Umar bin Khattab. Mereka tinggal dan menetap di Mahallah Nas. Muhammad Abduh dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama dan mempunyai jiwa keagamaan yang teguh. Muhammad Abduh mulai belajar membaca dan menulis serta menghafal Al-Quran dari orang tuanya. Kemudian, setelah mahir membaca dan menulis, diserahkan kepada satu guru untuk dilatih menghafal Al-Quran. Ia dapat menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun. Kemudian ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di tahun 1862. Dia belajar bahasa Arab, nahwu saraf, fikih, dan sebagainya. Metode yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak lain adalah metode hafalan di luar kepala. Dengan metode ini, ia merasa tidak mengerti apa-apa, sehingga ia tidak puas dan meninggalkan pelajarannya di Tanta. Ketidakpuasan dengan metode menghafal di luar kepala, ia meninggalkan pelajarannya dan kembali kepada orang tuanya di kampung halaman dan berniat akan bekerja sebagai petani. Dan pada tahun 1865, setelah 40 hari menikah, ia dipaksa orang tuanya kembali ke Tanta untuk belajar. Ia pun meninggalkan kampungnya, tapi tidak pergi ke Tanta, malah bersembunyi di rumah pamannya yang bernama Syekh Darwis Qadir, seorang pelajar pengikut tarekat Sadli dan merupakan alumni pendidikan tasawuf di Libya dan Tripoli. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Muhammad Abduh secara umum. Muhammad Abduh memulai perbaikannya melalui pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana atau sektor utama guna menyelamatkan masyarakat Mesir, menjadikan perbaikan sistem pendidikan sebagai asas dalam mencetak muslim yang soleh. Pemikiran di bidang pendidikan dan pengajaran umum. Adapun pemikiran di bidang pendidikan dan pengajaran umum. Yang pertama yaitu perlawanan terhadap taklid dan kemazhaban. Yang kedua, perlawanan terhadap buku yang tandesius untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan pemikiran rasional dan historis. Yang ketiga, reformasi Al-Azhar yang merupakan jantung umat Islam. Jika ia rusak, maka rusaklah umat, dan jika ia baik, maka baiklah umat Islam. Yang keempat, menghidupkan kembali buku-buku lama untuk mengenal intelektualisme. Yang materi selanjutnya itu pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan metode pendidikan di sini adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik anak. Oleh karena itu, metode yang dimaksud di sini mencakup juga metode pengajaran. Sesungguhnya membicarakan metode pengajaran terkandung juga dalam pembahasan materi pelajaran, sebab dalam materi pelajaran secara tidak langsung juga membicarakan metode pengajaran. Profesor Dr. Ramayulis dalam metodologi pengajaran agama Islam yang menyebutkan bahwa tidak ada satu metode yang dijamin baik untuk setiap tujuan pengajaran dan di setiap situasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu semua metode pendidikan atau pengajaran menurut Muhammad Abduh yang akan diuraikan di bawah ini tidak menolak dan menafikan adanya metode-metode yang lainnya. Metode-metode yang akan diuraikan dipilih atas pertimbangan literatur yang ditentukan. Dalam pembahasan ini akan diuraikan metode menghafal, metode diskusi, metode tanya jawab, metode dharma wisata,
metode demonstrasi, metode latihan, dan metode tauladan. Cara belajar siswa aktif dan langkah-langkah pengajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.